Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, kita hari ini bertemu atau berada pada suasana yang sangat surprise ya. Karena saya mendatangi atau bisa berkunjung ke kediaman sahabat kita, sahabat saya, guru saya, yang orang kadang-kadang suka salah sebut. Ini sebelah kanan saya Ustadz Ihsan Tanjung, dan kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ihsan, hari ini kedatangan saya penuh dengan suasana cuacanya teduh, dan juga sejak ketemu dengan Ustadz juga seger banget gitu ya. Nah, jadi hari ini kita mau mulai dulu mengenang yang pernah saya sampaikan lewat telepon. Pemirsa, saya dulu pernah diduet bersama beliau di Universitas Trisakti yang ada di Grogol. Saya duga Ustadz Ihsan lupa lupa acaranya. Tahun berapa tuh? Ya sekitar tahun 80-an akhir. Jadi 1980-an? Iya, 80-an akhir lah ya, masih masa-masa awal kuliah lah saya, Saya kan masuk kuliah tahun 86 ya. Jadi sekitar itu, jadi di masa-masa saya semester tinggi lah ya. Dulu kan saya grogi juga. Cuman kata orang ini kok satu Ihsan Tanjung, satu Alfian Tanjung, abang adik kali gitu ya. Nah, jadi hari ini kita akan memulai. Ustadz Ihsan, kami tentu seluruh teman-teman ikhwan seluruh Indonesia dan seluruh jangkauan yang bisa menyimak ini berduka cita dengan wafatnya istri ya, yang sudah kita sempat dengar beritanya. Dan tentu buat Ustadz Ihsan punya perjalanan spiritual yang jauh lebih berat dari saya karena sebelumnya saya kurang tahu nih, putra atau putri yang... Putri, 2 orang. Nah, itu juga satu berita yang membuat saya lebih memilih dia. Ya Allah, Ustadz Ihsan sudah diberikan kekuatan ya. Ini kan ditinggal wafat orang-orang tercinta, itu kan sebetulnya tes case Allah juga ya. Iya, iya. Nah, Ustadz Ihsan, mungkin saya akan mengawali bentuk-bentuk yang paling sederhana dulu. Kegiatan yang berhubungan dengan dakwah itu sejak tahun berapa tuh Ustadz Ihsan ikut-ikutan atau sudah mulai jadi ustadz? Nah, tahun berapa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammad wa abdillah wa ala alihi wa ala. Sejujurnya kalau flashback ke belakang ya, saya ini mungkin bisa dikatakan mulai berdakwah tuh sekitar tahun 1985 lah, 1984 gitu ya. Saya ingat pertama kali saya khutbah Idul Fitri itu di lapangan Blok S. Ada lapangan bola tuh, situ dekat Kebalen gitu. Iya. Nah, di situ saya pertama kali khutbah Idul Fitri ya. Nah, itu bisa dikatakan bentuk dakwah yang paling besar lah yang pernah saya awali gitu, ya kan. Kalau yang lain-lainnya itu ya pengajian-pengajian yang orang nyebutnya halakoh lah gitu. Biasanya anak-anak SMA, kita mahasiswa atau baru lulus gitu ya kan, menangani anak-anak SMA gitu, pemuda-pemuda masjid begitu. Tapi kalau yang besarnya tuh pertama kali, seingat saya 1985 itu saya khutbah Idul Fitri di Blok S ya, lapangan Blok S, lapangan bolanya tuh. Yeah. Ya. Berarti kalau masa tayangnya Ustadz Ihsan dengan saya nggak terlalu jauh, cuman bedanya Ustadz Ihsan waktu itu sudah sarjana kali levelnya, atau sudah semester akhir atau sudah pulang dari luar negeri itu saya nggak tahu. Sebenarnya begini, saya kalau udah ngomong soal sarjana itu saya agak gimana gitu ya, karena ya saya mungkin agak mirip dengan Rocky Gerung kali ya. Jadi kita ngalamin pendidikan tinggi ya di sana sini, tapi jujur nggak ada orientasi tuh untuk ngejar kesarjanaan gitu. Ya kan, nggak ada orientasi. Mungkin gini, Pak, pernyataan saya lebih bersifat bahwa sekali-sekali saya panggil abang boleh ya? Padahal. Nggak, karena Bang Ihsan itu saya anggap lebih tua dari saya gitu aja kan. Kalau nggak salah kelahirannya tahun 61 ya? Nah, seumuran sama Pak Jokowi. Pak Jokowi lahir tahun 61 juga gitu. Oh iya ya? Oh, niru-niru saya gitu. Jadi itu yang saya maksud. Jadi saya pikir saya juga tidak terlalu persoalan, karena mungkin perlu kita catat ya, kalau orang itu sekolah resmi, sekolah formal dari SD sampai tamat S3, menurut sedikit teori yang saya tahu, dia hanya mengembangkan 2% saja dari potensi otak yang dia punya. Ini sebetulnya basic saya juga filsafat pendidikan. Jadi saya tidak terlalu, ketika saya debat dengan Gus Dur tahun 2002,
Saya debat dengan Profesor Dr. Tamrin Amal Tamagola, guru besar sosiologi UI. Artinya saya pada tingkat itu cukup pede juga ya. Nah mungkin kita teruskan dulu pemirsa. Ustadz Alfian lahir tahun berapa? Saya lahir tahun 67. Oh, oke. Iya, artinya saya memang tahun 84 itu sudah SMA kelas 2. Karena saya udah dididik di PII, jadi saya sudah sudah mulai khutbah juga. Nah, dulu saya dipanggang sama guru-guru. Dipanggang? Iya, kita bacaan Qur'annya masih belum bagus, terus hafalannya masih dikit. Nah, guru-guru kita dulu, ustadz kami dulu, saya kan tinggal di Tangerang. Itu kalau hari Kamis sore, dia bikin surat. Misalnya mana? Kelipi, mana? Di Fatmawati. Jadi masjid-masjid gede. Kita dikirim dengan bermodalkan surat dari guru-guru kita itu. Yang isinya, pada pengurus DKM ini didatangkan Ustadz Alfian Tanjung, kayak gini. Nah, kita kan dengan segala keawaman dan kebermulaan kita itu kan, kemudian dengkul kan gitu ya. Tapi khutbah Jumat. Iya. Nanti kan marah nih, banyak kritikan. Nah, kritikan itu disampaikannya kepada ustadz yang ngutus kita. Nah, yang saya terus saya sampaikan karena terlanjur sama-sama nanya soal awal itu. Nah, untuk saya tidak terjadi berhenti atau pundung atau ngambek atau patah hati karena guru-guru kami tidak pernah memberitahu kritikan sekeras apapun dari pengurus masjid. Dia nanti akan selesaikan materi-materi kajian mereka, nanti di situ kita dikasih tahu. Jadi kita undirect problem solving. Tapi mungkin sekarang kita ingin menggali lebih jauh, Ustadz Ihsan. Ustadz Ihsan, kita memang akan sampai kepada tadi yang antum ingin buat pemirsa, kita tetap akan nunggu nih kapan nih kita ngomong-ngomong soal akhir zaman. Tapi ntar dulu, sabar dulu, ini baru pemanasan. Ustadz Ihsan sendiri sampai pada hari ini merasa ini nggak dengan seretnya reproduksi kader-kader pejuang Islam. Kalau saya merasakan sekali, ya kadang-kadang anaknya sekolahnya tinggi, tapi nggak mau jadi khatib Jumat. Jawabannya nggak enak lagi, amplopnya dikit. Nah, terus saya dengar langsung itu, ya kemampuan akademisnya tinggi. Dia nggak mau bantu-bantu ngisi pengajian di kampung-kampung segala macam. Dan ini satu situasi tersendiri. Bahkan saya pernah di satu masjid, saya cukup nggak kuat mau nangis. Saya kebetulan ada di belakang tembok. Itu di masjid, di lingkungan masyarakat yang ini. Dia yang ngumumin, dia yang azan, dia yang khutbah, dia yang qomat, dia yang imam. Yo Allah, borong. Bukan di kampung, Bang. Bukan di kampung. Dia di lingkungan masyarakat yang banyak sarjana-sarjananya. Ya Rob. Jadi artinya memang fungsi-fungsi peran dakwah itu memang menjamur di tahun 80-an. Kita suka nggak suka setelah revolusi Iran, ya kan? Kita kan sebenarnya, saya kan junior antum. Aneh mah dengan Bang Tejar, dengan siapa, dengan Ustadz Hasib segala macam masih ketemu sebenarnya sebagai junior. Aneh kan dekatnya dengan Dani Anwar, ya kan, Tifatul Sembiring segala macam. Sebenarnya karena kebetulan memang Ane terus ada di P3, jadi Ane jalan terus tuh, ya, jadi P3, tapi P3 yang PKS gitu. Ya, P3 yang PKS. Iya, 4 kali nyalek nggak pernah menang. Ya, kita kan nggak mau curang, nggak mau main duit, nggak mau ini, semua yang nggak boleh itu kita pegang kuat-kuat. Nah, maka itu mungkin cerita sangat subjektif. Nah, mungkin di awal-awal perbincangan ini boleh mungkin Bang Ihsan memberikan masukan kepada saya dan kita semua sebatas luas dari jangkauan acara ini. Kenapa kita sepertinya memang harus menghitung ya, setelah kemarin hari Ustadz Aris Munandar meninggal, iya kemarin pagi ya Bang Ridwan Saidi juga. Dan kalau kita terus hitung-hitung tuh berlalunya tokoh-tokoh kita, ya Ustadz Najamuddin Ramli atau Ustadz Fatullah yang ahli hadis itu, Lutfi Fatullah, ya kan, Tengku Zulkarnain. Kita nggak punya pengetahuan pasti apa sebab kematian. Yang jelas secara informasi dan secara faktual beliau memang sudah meninggalkan kita. Nah, dengan minimnya kelahiran atau regenerasi pada tokoh-tokoh perjuangan Islam ini, apa yang menjadi sikap antitesis atau sikap kegiatan apa yang mungkin Bang Ihsan lakukan? Iya, kalau saya sulit juga ya menjawab pertanyaan ini karena terus terang
karena faktor justru fakta kita sedang hidup di era penuh fitnah di akhir zaman itu. Tapi memang abang memahami bahwa memang ini. Oh iya, saya menyadari bahwa memang kita mengalami krisis keberlanjutan amal, amal dakwah ini, dengan di satu sisi meninggalnya satu persatu mereka-mereka yang sudah lebih dahulu aktif berdakwah atau menyebarkan semangat penyebar luasan nilai Islam, ya kan. Sementara kita nggak serta-merta melihat pengganti gitu, ya kan. Nah, jadi begini, memang kalau saya ini kan sebenarnya mulai tertarik atau mulai ada kepedulian ngomongin akhir zaman tuh bisa dikatakan tahun 2010. Sebelum itu saya ibaratnya kalau ceramah atau dakwah atau ngisi pengajian itu sifatnya saya apa aja gitu, saya bahas apa aja, walaupun stressing paling tetap yang paling utama stressing saya adalah akidah, ya, karena saya memandang akidah itu harus menjadi entry point. Kita nggak bener kalau kita berdakwah udah ngomongin yang lain-lain tapi akidah nggak kita bahas gitu, karena akidah itu fondasi, ya. Nah, cuma dulu itu saya sifatnya bisa banyak judul lah gitu, banyak bidang, dan saya termasuk entah kenapa gitu ya, termasuk yang juga sering diundang untuk khotbah nikah, ya kan. Mungkin karena ya bawaan saya kalau khotbah nikah dia dianggap garing kali ya khotbahnya gitu, cocok untuk pasangan pengantin gitu kan. Nah, tapi yang jelas mulai 2010 saya tuh diawali dengan dapat hadiah buku. Jadi buku paling pertama yang saya dapat itu yang membuat saya tiba-tiba jadi peduli dengan akhir zaman tuh ada judulnya Umur Umat Islam. Penulisnya dari Mesir, Muhammad Amin Jamaluddin. Nah, buku ini ternyata sebenarnya buku kontroversial. Karena di dalam buku ini ada semacam penyebarluasan persepsi bahwa umur dunia ini udah tinggal deket banget gitu, akan berakhir. Sampai nyebut berapa lamanya gitu. Nah, tapi setidak-tidaknya buku itu telah membuat saya tuh tergugah untuk, oh iya juga ya, memang usia dunia ini udah tua gitu ya. Soal kapan pastinya wallahu alam. Nah, ini saya dapat dari si A. Buku ini saya dapat hadiah dari si A. Nggak lama setelah itu saya dapat buku lagi dari si B, dan A dan B ini nggak ada hubungan. Tapi buku yang B ini ternyata berkenaan dengan akhir zaman lagi. Judulnya Sistem Dajjal. Penulisnya Ahmad Thompson, Muslim dari Inggris gitu, ya kan. Nah, terus begitu ya berjalan gitu. Ada beberapa buku-buku lain lagi yang saya dapat hadiah dari sana sini, dan orang itu nggak berkoordinasi satu sama lain, tapi kok kayak saya merasa Allah lagi ngarahin saya untuk peduli nih tentang akhir zaman. Nah, akhirnya ketika saya mulai serius mendalami ilmu akhir zaman ini, saya menyadari, ini khazanah ilmu Islam yang sebenarnya sangat amat penting. Sangat amat penting, dan juga bisa dikatakan sedikit yang peduli untuk mendalaminya gitu. Dan memang ini terkait erat dengan sebuah hadis riwayat yang disampaikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang biasa dikenal dengan hadis Jibril gitu. Jadi hadis Nabi dan para sahabat lagi ngumpul, Jibril datang dengan penampilan berpakaian serba putih, rambutnya hitam legam, nggak ada yang kenal, tetapi juga nggak ada atharus safar, nggak ada bekas-bekas perjalanan. Padahal kan di padang pasir kan jalan tuh, apalagi pakai baju putih, mesti ada bekas-bekasnya. Nah, dan langsung duduk depan Nabi, saking deketnya sampai lututnya dengan lutut Nabi bersentuhan. Nah, terus dia tanya pertanyaan-pertanyaan mendasar kan, ya, mal Islam, apa itu Islam? Nabi jelaskan rukun Islam yang 5. Mal iman, apa itu iman? Nabi jelaskan rukun iman yang 6. Apa itu ihsan? Nabi kasih definisinya. Ihsan itu engkau beribadah seolah melihat Allah, kalau engkau tidak melihat Allah, Allah melihatmu, ya kan? Nah, terus mata sa'ah, kapan kiamat terjadi? Nah, di sini Nabi jawabnya dengan mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Yang ditanya nggak lebih tahu daripada yang bertanya. Tapi dikejar terus. Ma'amaratiha, apa tanda-tandanya? Nah, Nabi sebutkan 2 tanda. Bila seorang budak perempuan sudah melahirkan majikannya, dan bila orang yang miskin, telanjang dada, tidak beralas kaki, ya, penggembala domba sudah mulai berlomba membangun gedung-gedung tinggi. Selesai, laki-laki ini langsung berdiri meninggalkan majelis, menghilang. Nabi nanya sama Umar, ya Umar, kamu tahu siapa laki-laki tadi? Allah Rasul lebih tahu. Kata Nabi, itu malaikat Jibril, datang khusus ke kita untuk mengajarkan din kepada umat ini. Nah, hadis ini yang paling sering ketika dikupas oleh ulama-ulama itu membatasi pada
3 permasalahan, rukun Islam, rukun iman, dan ihsan. Iya. Padahal ada pilar keempat yang sebenarnya jadi pertanyaan malaikat Jibril. Nggak mungkin malaikat Jibril nanya yang keempat ini, kecuali dia juga merupakan hal yang penting. Makanya ada ulama dari Yaman yang tahun ini baru wafat, namanya Syekh Abu Bakar Al-Mashhuri Al-Adni, ya kan, dari Aden, dari kota Aden. Beliau itu membahas khusus hadis ini dan mengatakan kelirulah kalau orang bilang berdasarkan hadis ini pilar Islam itu hanya 3, iman, Islam, dan ihsan. Tidak, ada pilar yang keempat, namanya pilar alamatus sa'ah, tanda-tanda sudah dekatnya kiamat, gitu. Dan pilar keempat ini adalah pilar yang paling, katakanlah paling mengandung tahawulat itu perubahan-perubahan. Kita gitu. akan dalam itu, Ustaz, karena memang dari awal Ustaz ingin itu yang dibahas. Kita coba, pemirsa, ada perjalanan menarik. Beliau mulai muncul sebagai pendakwah tahun 1985-an. Kemudian tahun 2010-an beliau mulai tertarik pada tema yang mulai diantarkan tadi. Mungkin bisa nggak diambilkan simpulan-simpulan, Ustaz, selama tahun 85 sampai 2010-an itu, apa plus minus atau saripati dakwah yang Ustadz lakukan, dan mungkin secara pribadi ada kesadaran secara autokritik apa terhadap yang sudah dilakukan, dan yang ketiga akhirnya masuk kepada spesialisasi itu. Gimana, Ustadz? Yeah. Pertama begini, dalam proses saya belajar dari sambil terlibat dalam dakwah dari 85 sampai 2010, saya alhamdulillah diizinkan Allah bertemu dengan sebuah bentuk kaderisasi, ya, yang saya nilai bagus sekali. Kaderisasi itu karena dia memberikan kita fondasi-fondasi pemahaman-pemahaman dasar tentang Islam, ya kan. Kita bahas makna syahadatain, ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul Islam. Dan yang paling menarik perhatian saya itu ketika ngomongin ghazwul fikri, perang pemikiran, gitu ya, al-haq wal batil, ya kan. Itu bagi saya tuh, katakanlah itu passion saya, gitu. Makanya sebelum tahun 2010 tuh, ya, dari sekian banyak yang saya terima sebagai bentuk edukasi keislaman saya, tapi ghazwul fikri itu jadi kayak semacam hal yang lebih spesial. Saya merasa akrab dengannya karena saya menyadari bahwa umat Islam ini banyak yang jadi korban dari ghazwul fikri, gitu. Sementara mereka tidak paham bahwa ini sedang terjadi sebuah peperangan. Ghazwul fikri kan nanti perang juga kan, cuman perang di bidang pemikiran, perang di bidang opini, perang di bidang pembentukan pemahaman, begitu. Nah, kalau ghazwul fikri hari ini sebagai bentuk, ini kan kita lagi mau ngeringkes dulu nih perjalanan sebelum itu, ya, nanti kita baru masuk. Ghazwul fikri sekarang ini apa mungkin bisa jadi semacam kesadaran kolektif kita yang sedang terjadi hari ini, apa dan istilah atau situasi apa yang perlu disadari sebagai bentuk ghazwul fikri yang sedang berkecamuk, atau kita yang memang tidak berdaya menghadapinya, atau kita merasa bukan masalah tapi sebenarnya kita sedang ada dalam perangkap mereka? Itu pertanyaan sangat sulit dijawab, karena setelah saya memahami tentang akhir zaman, ya kan, dan saya kaitkan dengan realita ini, realita dunia sekarang ini, rupanya ghazwul fikri itu sudah merambah ke semua subsistem. Nggak ada subsistem yang tidak ada unsur ghazwul fikrinya, gitu, ya kan. Jadi ibaratnya kalau dulu kita pernah belajar di kampus mata kuliah kewiraan tuh, ya, IPOL, Exosbud, Milpenkum, semua itu tuh udah kena, gitu. Nggak ada cerita ghazwul fikri itu hanya di bidang ideologi saja, di bidang politik saja. Itu keliru besar. Ya, kita sudah mengalami ghazwul fikri sekarang di bidang pendidikan, di bidang budaya, di bidang bahkan pertanian, peternakan, di bidang medis, ya kan, di bidang farmasi, semua bidang. Atau ini bentuk aplikasi daripada the New World Order atau bentuk lain? Betul, tepat sekali. Makanya nanti saya akan jelaskan kalau kita sudah mulai agak lebih dalam ke masalah akhir zaman, ya kan, bahwa kenapa sih mereka menjulukinya New World Order, ya, tatanan dunia baru? Karena pada hakikatnya yang mereka maksud tatanan dunia lama itu adalah tatanan Islam, gitu. Sebelum tatanan dunia baru atau mereka-mereka yang merupakan antek-antek pembentuk New World Order ini Allah kasih hak untuk memimpin dunia sekarang ini, ya kan, itu sebelumnya adalah yang berjaya umat Islam. Kita memperkenalkan tatanan dunia berdasarkan iman dan tauhid,
atau saya mengistilahkan sistem iman tauhid, begitu loh. Karena ketika umat Islam Allah kasihkan hak memimpin, umat Islam nggak akan nengok ke yang lain kecuali petunjuk Allah dan Rasulnya. Sehingga tidak bisa tidak umat Islam akan memperkenalkan ya sistem kehidupan yang fondasinya iman tauhid. Tapi begitu Allah akhirnya mengeluarkan dekret bahwa enough is enough, cukup umat Islam mimpin dunia, sekarang giliran yang lain, dan itu hak Allah. Dan itu ada ayatnya. Istilahnya kita harus paham bahwa ada skenario Allah dalam kaitan dengan ups and downs kondisi umat. Gitu. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari, masa kemenangan dan kekalahan, kejayaan dan keruntuhan kami pergilirkan di antara umat manusia. Nah, giliran kita sekarang ini lagi kalah. Kita harus terima fakta itu sebagai sebuah bahagian dari skenario Allah Ta'ala. Tapi menerima kita sedang kalah dan menerima Yahudi Nasrani sedang menang sekarang ini tidak boleh membenarkan kita menjadi kalah secara mental. Yang penting jangan kalah secara mental. Kalah secara fisik, kalah secara keduniaan sekarang ini fakta, nggak bisa kita pungkiri. Tapi kalah secara mental itu namanya kita kalah habis-habisan, itu namanya. Gitu. Nah, kalah secara mental itu bentuk puncaknya yang paling mengerikan dan sudah terjadi pada banyak umat Islam hari ini adalah ketika mereka sadar tidak sadar mengambil kaidahnya orang kafir. Kaidahnya tuh bunyinya begini: if you can't beat them, you join them. Kalau kamu nggak bisa mengalahkan mereka, kamu gabung sama mereka, berkolaborasi sama mereka. Begitu berkolaborasi langsung dapat fasilitas macam-macam. Cuma akibatnya kita sudah tidak di mata Allah, sudah tidak dipandang sebagai hamba Allah yang memperjuangkan Islam lagi. Tapi sadar tidak sadar kita sudah jadi kolaborator, sudah jadi pengkhianat. Begitu, dan itu banyak hari ini yang begitu. Gitu. Jadi pemirsa sekalian, kita sebenarnya butuh waktu yang mungkin lebih dari 2 sampai 4 atau mungkin sampai Isya nanti kita bahas soal ini. Tapi karena kita tidak mungkin seperti itu, Bang Ihsan, ini saatnya kita buka pintu tentang kajian akhir zaman ya. Supaya kajian akhir zaman ini bisa masuk pada satu pemahaman kolektif secara nasional, apa usulan Ustadz Ihsan Tanjung terhadap saya lah yang nggak pernah bahas gituan. Saya sadar karena saya nggak bisa nerangin secara ini ya, karena memang nggak saya tekuni. Nah, kan paling tidak minimal walaupun saya tidak bisa menerangkan, pemahaman saya harus cukup utuh juga kan. Bagaimanapun saya melakukan sesuatu kan harus komplementer ya terhadap apa yang sedang Ustadz Ihsan, Ustadz Muhammad Zulkifli Ali, Ustadz Rahmat Baikuni, Ustadz Abu Fatihah. Itu semua adalah empat guru kita yang mungkin nanti saya coba cari cara bagaimana agar terjadi gimana supaya kita dapat pengetahuan. Tapi intinya gini mungkin yang ingin saya tanyakan. Tadi mungkin sempat saya menyebut ya, walaupun belum sempat diliput oleh penyiar kita, pembahasan kajian akhir zaman itu maaf ya, ini saya menangkap kesannya seperti orang putus asa gitu. Orang putus asa yang ngebahas gituan loh, lu nggak ada lagi yang mau dibahas lo ya, jadi lu ngomong begituan loh, mimpi kali ya. Nah ini bagaimana kita membantah itu Ustaz, bahwa itu tidak benar? Ya. Silakan Ustaz.